Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nada Fadlani dengan NIM 2511111220016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem reproduksi pada wanita. Nah, sistem reproduksi wanita adalah salah satu sistem biologis paling kompleks pada tubuh manusia. Sistem ini tuh bukan hanya berfungsi untuk menghasilkan keturunan, tetapi juga berperan dalam perkembangan hormon, siklus reproduksi, pertumbuhan seksual, dan keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Nggak seperti pria yang dapat menghasilkan gamet secara terus-menerus. Nah, wanita itu punya jumlah sel telur yang sudah ditentukan sejak lahir. Karena seiring bertambahnya usia, fungsi reproduksi wanita itu mengalami perubahan, dimulai dari masa pubertas hingga menopause. Oke, kita masuk ke bagian organ eksternal. Pada bagian terluar itu ada namanya struktur namanya vulva. Nah, vulva itu bisa dilihat secara langsung. Area ini terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum vaginae, orificium urethrae externum, dan orificium vaginae. Dimulai dari mons pubis dulu, itu tuh merupakan bantalan lemak di atas tulang kemaluan yang berfungsi melindungi organ internal dari benturan. Lalu ada labia mayora. Itu tuh adalah lipatan kulit besar yang melindungi bagian dalam vulva. Nah, sementara itu ada namanya labia minora. Itu tuh merupakan lipatan kulit yang lebih kecil dan sensitif terhadap rangsangan. Lalu ada klitoris, itu tuh merupakan organ dengan konsentrasi ujung saraf yang sangat tinggi. Nah, itu tuh menjadikan si klitoris ini tuh sebagai pusat sensasi seksual. Nah, pada bagian vestibula itu terdapat dua lubang utama. Yang pertama itu ada lubang uretra sebagai saluran urin, dan lubang vagina sebagai pintu masuk menuju organ reproduksi internal. Lalu ada organ eksternal ini juga penting, bukan hanya sebagai pelindung, tetapi juga punya peran penting dalam respons seksual dan kenyamanan berhubungan seksual. Oke, tadi kita udah jelasin bagian eksternal, berarti kita masuk ke bagian organ internal. Nah, kalau kita masuk ke bagian dalam, kita akan menjumpai organ-organ utama, yaitu vagina, cervix uteri, uterus, tuba uterina, dan ovarium. Organ-organ ini itu tuh merupakan saluran utama dalam proses reproduksi. Kita mulai dari vagina dulu. Vagina itu adalah saluran elastis yang berfungsi sebagai tempat masuknya sperma, jalur keluarnya darah menstruasi, serta jalan lahirnya si bayi. Lalu ada cervix, itu tuh untuk menghubungkan vagina dengan rahim dan menghasilkan lendir cervix yang dapat membantu atau menghambat masuknya sperma sesuai periode siklus menstruasi. Lalu ada uterus. Uterus itu tuh merupakan organ berongga, tempat implantasi dan perkembangan embrio menjadi janin. Lalu juga ada tuba uterina, itu tuh merupakan tempat terjadinya pembuahan dan menjadi jalur sel telur menuju rahim. Nah, lalu sedangkan adanya ovarium itu merupakan tempat pembentukan sel telur sekaligus pusat produksi hormon estrogen dan progesteron. Slide selanjutnya kita akan masuk ke bagian ovarium. Ovarium itu merupakan organ berpasangan yang memiliki fungsi yang sangat penting. Nah, yang perlu kalian tahu, ternyata sejak lahir bayi perempuan itu memiliki sekitar 1-2 juta folikel di dalam ovarium. Tapi hanya sekitar 300-500 yang akan matang selama masa reproduktif, dari pubertas hingga menopause. Nah, ovarium itu sendiri itu menjalankan proses oogenesis, yaitu produksi dan pematangan sel telur atau ovum. Ovarium juga menghasilkan hormon estrogen yang berpengaruh pada perkembangan payudara, pembentukan lekuk tubuh, dan pertumbuhan rambut pubis. Selain itu, ovarium memproduksi progesteron yang mempersiapkan dinding rahim menerima embrio. Fungsi hormon ini itu saling melengkapi dan bekerja dalam keseimbangan. Nah, kalau nggak ada ovarium, sistem reproduksi wanita itu tidak akan berjalan karena sumber sel telur dan hormon seks akan hilang. Oke, next kita bahas tentang tuba uterina atau juga bisa disebut dengan tuba fallopi. Nah, tuba uterina itu terdiri dari beberapa bagian. Pertama ada fimbrae, ada infundibulum, ada ampula, isthmus, dan pars uterina. Nah, ketika terjadi ovulasi, sel telur itu dilepaskan dan ovarium dan fimbrae akan menangkap. Nah, sel telur itu kemudian bergerak menuju ampula yang menjadi lokasi paling umum terjadinya fertilisasi oleh sperma. Nah, di sini tuh milian sperma tuh akan bersaing menuju sel telur.
Tapi cuman ada satu yang berhasil membuahi. Nah, ketika proses fertilisasi terjadi, sel telur yang telah dibuahi akan berkembang menjadi zigot dan bergerak menuju uterus atau rahim. Nah, perjalanan ini tuh memakan waktu sekitar 3-5 hari sebelum sampai pada rahim untuk implantasi. Nah, kalau misalnya nih terjadi penyumbatan pada tuba, maka sperma tuh nggak bakal bisa mencapai si sel telur dan kondisi itu dapat menyebabkan infertilitas. Oke, kita masuk ke bagian uterus atau rahim. Uterus atau rahim itu tuh merupakan pusatnya kehamilan. Endometrium itu adalah lapisan yang akan menebal untuk menyambut si embrio ini. Jika kehamilan terjadi, endometrium tidak akan meluruh, melainkan berubah menjadi struktur penopang plasenta. Myometrium adalah lapisan otot yang memiliki kemampuan kontraksi sangat kuat. Nah, otot ini tuh berfungsi mengeluarkan bayi nanti saat persalinan melalui tekanan ritmis yang meningkat. Nah, lapisan perimetrium itu tuh memberikan perlindungan luar pada rahim. Si uterus atau rahim ini tuh benar-benar merupakan rumah sementara bagi janin, karena itu tuh memberikan tempat aman, nutrisi, dan ruang untuk tumbuh sehingga bayi siap dilahirkan. Masuk ke bagian vagina. Vagina itu punya kemampuan adaptasi yang luar biasa dan hal elastisitas loh, karena saluran ini tuh dilapisi jaringan yang mampu menyesuaikan ukuran, baik nanti saat penetrasi seksual maupun saat proses kelahiran bayi. Nah, lingkungan vagina itu bersifat asam, karena itu tuh dapat membantu mencegah pertumbuhan mikroorganisme patogen. Tapi kalau misalnya cairan semen masuk, pH di vagina itu akan menurun. Sementara untuk membantu sperma bertahan hidup, itu adalah bukti bagaimana sistem ini memiliki mekanisme biologis yang terkoordinasi dengan baik. Oke, pada bagian serviks. Serviks itu berfungsi sebagai gerbang menuju rahim. Nah, perubahan kekentalan lendir pada serviks uteri itu sangat menentukan apakah sperma dapat masuk menuju uterus atau tidak. Pada fase subur, lendir menjadi cair, licin, dan berbentuk seperti putih telur. Nah, kondisi itu membantu sperma bergerak dengan lebih mudah. Tapi, kalau misalnya pada fase tidak subur, lendirnya mengental dan membentuk penghalang biologis yang dapat mencegah sperma masuk. Oke, aku juga mau nambahin, kan pada wanita itu pasti punya siklus menstruasi dan mekanisme hormon. Nah, siklus menstruasi itu bekerja berdasarkan pengaruh hormon dari hipotalamus, pituitari, dan ovarium. Pada fase folikular, hormon FSH menstimulasi pematangan folikel ovarium. Tapi saat folikel matang, estrogen meningkat dan memicu pelepasan LH. Nah, itu tuh menyebabkan adanya terjadi ovulasi. Sel telur dilepaskan dan siap dibuahi. Setelah ovulasi, fase luteal dimulai dan progesteron meningkat, mempersiapkan rahim untuk menerima embrio. Nah, kalau misalnya kehamilan itu tidak terjadi, kadar hormon itu akan menurun drastis. Lapisan endometriumnya meluruh dan dimulailah menstruasi. Oke, kita masuk ke bagian akhir, bagian penutup. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk menyadari bahwa sistem reproduksi wanita itu bukan hanya sekedar rangkaian organ biologis, tetapi merupakan hasil dari proses evolusi yang sangat kompleks dan luar biasa. Organ-organ seperti ovarium, uterus, tuba uterina, hingga vulva itu bekerja dengan koordinasi hormonal yang sangat presisi, diatur oleh sinyal biokimia dan dari otak melalui poros hipotalamus, hipofisis, ovarium. Melalui mekanisme inilah tubuh wanita itu mampu menghasilkan gamet, mengalami siklus menstruasi, serta menciptakan kondisi ideal untuk terjadinya kehamilan dan perkembangan seorang manusia baru. Nah, pengetahuan mengenai anatomi reproduksi wanita itu memberikan pemahaman yang sangat penting, terutama bagi pelajar, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum. Karena pemahaman ini merupakan dasar bagi kesehatan reproduksi, perencanaan kehamilan, dan pencegahan penyakit. Karena semakin banyak kita memahami struktur dan fungsi organ-organ ini, semakin besar pula kesadaran kita akan pentingnya menjaga tubuh, menghormati proses biologis yang berlangsung di dalamnya, serta menghindari mitos-mitos dan kesalahpahaman mengenai organ reproduksi. Oleh karena itu, marilah kita terus belajar, memahami, dan merawat sistem reproduksi ini. Terima kasih.